Waktu itu, usianya baru 19 tahun. Kecepatannya menggiring bola mengantarkannya menjadi bintang muda di lapangan hijau. Kerja keras dan semangat berlatihnya membuat kemampuannya semakin matang. Kelincahan kerap kali membuat bek lawan kerepotan. 21 Maret 2017, Febri Haryadi berhasil mewujudkan impiannya berlaga bersama tim nasional Indonesia. Tapi saat itu, Febri harus menerima kenyataan pahit jika debutnya bersama timnas U23 dinodai kekalahan usai dihajar Myanmar dengan skor 1-3 di Stadion Pakansari. Selepas laga, Febri tak menampik bila ia merasa kecewa dengan hasil tersebut. Akan tetapi, kekalahan itu menjadi pemantik baginya untuk terus memperbaiki dan dapat memberikan yang terbaik timnas di kemudian hari. Tepat 1 tahun setelah mengawali perjalanan bersama timnas Indonesia itu, semuanya berbalik. Kekalahan berubah menjadi kemenangan, kekecewaan berbuah menjadi kebahagiaan. Dan tentu saja, keraguan berganti sanjungan. Febri menjadi bintang kemenangan timnas U23 dalam uji tanding internasional melawan Singapura U23 di Stadion Nasional Singapura. Kemenangan yang tampak seperti kado indah untuk perayaan 1 tahun Febri berseragam Garuda di dada. Peringatan itu dikemasnya dengan mencetak sebuah gol roket jarak jauh serta melepaskan 2 assist. Kendati demikian, di balik hasil manis itu, terselip perjuangan besar yang dicurahkan Febri ketika menyusuri jalan terjal untuk menggapai cita-citanya sebagai pesepak bola profesional. Lahir dari keluarga yang mencintai sepak bola, Febri sudah akrab dengan si kulit bundar sejak kanak-kanak. Febri mulai menekuni, belajar, dan mengenal sepak bola lebih jauh ketika bergabung dengan sekolah sepak bola Pro Uni Bandung. Di sana, demikian Febri disapa, mengasah kemampuannya dalam mengolah bola. Pada 2013, Febri mendapatkan kesempatan besar untuk terus mengejar cita-citanya. Pada tahun tersebut, Febri bergabung dengan Diklat Persib. Diklat yang dibentuk demi mencetak pemain muda bertalenta menjadi pemain yang berkualitas. Di bawah asuhan pelatih Jainu Matos, Febri terus belajar tentang sepak bola dan berkembang. Jalan Febri menuju kesuksesan memang tak mudah, tapi ia selalu diberikan kesempatan lewat hal-hal yang tak terduga. Seperti regulasi yang diterapkan dalam ajang Piala Jenderal Sudirman 2015, setiap klub wajib memainkan 2 pemain U21. Kala itu, Febri dipanggil oleh Jajang Nurjaman untuk memperkuat Persib dan diberi menit bermain yang banyak. Kesempatan itu lantas tak disia-siakan oleh pemain kelahiran Bandung ini. Di atas lapangan, Febri mampu mengejutkan bobotoh yang melihatnya baik di tribun penonton atau dari televisi lewat aksi individunya yang ciamik. Tak hanya itu, kepercayaan yang telah disematkan kepadanya dibayar tuntas lewat gol ke gawang Persela Lamongan. Gol tersebut sekaligus menandakan perjalanan Febri bersama Persib akan dimulai. Sejak saat itu, Febri dianggap sebagai pemain masa depan Maung Bandung. Sanjungan-sanjungan yang disematkan kepadanya tak ditanggapi serius oleh Febri. Baginya, dengan usia yang masih muda, yang perlu dilakukannya hanyalah berlatih, dan terus berlatih. Karirnya bersama Persib terus berlanjut. Musim 2016, Febri menjadi bagian dari skuad Persib untuk mengarungi Indonesia Soccer Championship. Pada 22 Oktober 2016, nama Febri melambung tinggi berkat 1 gol yang dicetaknya ke gawang Persegres Gresik. Gol yang membuatnya masuk ke ranah popularitas yang sekaligus melenyapkan kerinduan bobotoh akan sosok pemain muda bertalenta dari Bandung. Apa yang dipertontonkan Febri bersama Persib tentu saja membuat pelatih Luis Mia Aspas kepincut memanggilnya untuk mengikuti seleksi pada Februari 2017. Setelah menuntaskan serangkaian seleksi, akhirnya Febri diboyong oleh ex-pelatih Real Zaragoza itu untuk berlaga di ajang SEA Games 2017. Namun, di awal perjalanan bersama timnas U23, Febri gagal menampilkan performa terbaiknya. Begitupun saat mengarungi SEA Games 2017. Boleh saja Febri mencetak 1 gol spektakuler ke gawang Kamboja, tetapi kontribusi Febri sangat minim. Kendati demikian, sang pelatih terus memboyong Febri dalam beberapa laga termasuk saat melakoni pemusatan latihan guna menatap Asian Games 2018. Dari 3 pemusatan latihan yang telah diarungi, Febri tak pernah absen. Kepercayaan itu tentu saja harus ia balas di atas lapangan. Kesempatan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada Febri tak lepas dari atribut-atribut yang dimiliki sebagai seorang pemain sayap. Dengan kecepatan yang tinggi, Febri dapat menyisir tepi lapangan area pertahanan lawan dengan apik. Selain kecepatan,
Febri memiliki kemampuan olah bola yang baik. Ia mampu menggiring bola dari area pertahanan sendiri ke dalam kotak penalti lawan dengan ciamik. Ia andal juga dalam melakukan umpan silang atas, umpan tarik, dan menembak bola dari jarak yang cukup jauh. Namun, yang paling menonjol dari Febri ialah kemampuannya berlari dengan kecepatan konstan sepanjang 90 menit. Atribut-atribut yang telah disebutkan seakan membuktikan bahwa Febri merupakan pemain sayap komplit. Tak hanya bisa berlari dengan cepat, Febri mampu membuka ruang, mengirim umpan, dan tentu saja mencetak gol. Febri Haryadi mengungkapkan cerita asal mula nama julukannya, Bo. Menurutnya, julukan Bo didapatkan saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Julukan itu awalnya dilontarkan oleh sang kawan yang salah menyimak ketika Febri Haryadi mencoba mengikuti tren dengan menyebut bro. Anak sekolah tentu saja tak asing lagi dengan kata gaul yang satu ini, bro. Sering digunakan oleh anak-anak muda terutama remaja sekolah. Kata gaul ini biasanya dipakai para kaum pria sebagai tren memanggil teman dengan kata bro yang berarti brother. Namun, Febri Haryadi mengakui sulit melafalkan huruf R alias jadel, sehingga teman-temannya salah simak menjadi Bo. Awal mulanya teman-teman iseng pas ngumpul-ngumpul dulu pas zaman SMP. Dulu hitsnya orang ngomong bro, jadi gua ngikutin, tapi kan gua jadel. Terus anak-anak nyimak, terus nanya, kok manggil gua Bo, bukan bro? Jadi, dari situlah asal mula nama Bo dibentuk sampai sekarang. Kendati demikian, Febri Haryadi berharap apapun nama julukannya, semoga ia tetap bisa menjadi pribadi yang baik. Yang di badan tuh yang hitam itu gimana? Hitam itu tai lalat. Ya itu di sini tuh waktu latihan.